ada kabar kan katanya PDIP ditawari dua posisi menteri, ini tanggapannya gimana? Jadi kami fokus ya bahwa kekuasaan itu berasal dari rakyat. Maka kami fokus di dalam melakukan pembangunan semangat seluruh kader partai, bahwa pemilu kemarin yang diwarnai dengan penyalahgunaan kekuasaan, penyalahgunaan hukum tanpa supremasi hukum, money politik, kemudian PJ juga banyak yang tidak netral, maka yang perlu dibangun adalah upaya mempersoalkan kecurangan ini agar ke depan suara rakyat bisa diselamatkan. Itu sebagai skala prioritas. Mas, soal kita nggak bisa membuka presiden, kalau menurut dari Mas Hasto, apakah masih ada kesempatan presiden? Dan sekarang kalau berdasarkan tahapan, MK kan sudah mendengarkan masukan-masukan para saksi. Tetapi untuk memberikan penguatan moral kepada hakim MK untuk mendapatkan sikap kenegarawanan, itu menjadi tugas kita. Karena MK sebagai benteng terakhir konstitusi dan benteng terakhir demokrasi. Kalau tidak, 5 kotak Pandora yang tadi sudah saya jelaskan, itu akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Mas, kemarin Mbak Puan ini kayaknya belum tegas nih soal posisi PDIP bakal oposisi apa enggak. Nah, ini gimana sih Mas? Apakah mungkin PDIP bakal oposisi sendirian gitu nanti? Ya, memang tidak ada posisi oposisi, yang ada adalah mana yang di dalam pemerintahan, mana yang di luar pemerintahan. Mengingat ini keputusan yang sangat strategis, tentu memerlukan suatu pendalaman, kajian-kajian yang nantinya pada waktu yang tepat akan diputuskan. Mas, satu lagi Mas, mungkin kemarin jubir KPK itu menyinggung Mas Hasto gitu untuk membuktikan keberadaan Harun Masiku gitu, untuk daripada mengungkap adanya intimidasi gitu. Seperti apa Mas Hasto menanggapinya? Ya, sebenarnya seluruh lembaga penegak hukum itu harus berfokus pada memerangi korupsi. Kalau terkait Harun Masiku kan sejak awal saya menyatakan bahwa yang bersangkutan ini menjadi korban karena dia punya hak politik berdasarkan keputusan Mahkamah Agung untuk memiliki hak konstitusional sebagai anggota dewan, tetapi diperas. Dan itu kan dilakukan oleh oknum KPU. Nah, sehingga dengan melihat penyimpangan pemilu ini harusnya KPK proaktif di dalam mengusut berbagai kecurangan bansos, berbagai penggunaan anggaran, ada dana prakerja yang jumlahnya, yang saya dapat info sekitar 70 triliun, kejahatan perbankan, kemudian ada informasi terkait dengan illegal mining yang melibatkan orang-orang dekat kekuasaan. Ini yang menjadi fokus dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itulah yang seharusnya dilakukan. Ya, tugas negara untuk melakukan penegakan hukum. Tapi ketika supremasi hukum itu sudah dilanggar karena abuse of power dari presiden, apakah KPK masih punya suatu nyali di dalam melakukan hal itu? Yang kami lakukan adalah upaya mendukung KPK di dalam memberantas korupsi, di dalam mencegah berbagai penyalahgunaan kekuasaan, ya tanpa memperlihatkan siapa yang melakukan itu, tapi dilakukan dengan penuh integritas berdasarkan nilai keadilan. Itu harapan kami terhadap KPK.